كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Demikianlah yang selalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah hajatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami menasihati diri kami dan kepada para jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh dia yang bertakwa kepada Rabbnya akan menang. Sungguh dia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wallahi pasti akan beruntung dunia apalagi akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar memperoleh kemenangan. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka menangkanlah diri kita, sukseskan diri kita dunia terlebih dahulu di akhirat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hiasi hari-hari kita dengan takwa, yaitu menjalani perintah Allah, mengamalkan apa saja yang diwajibkan Allah. Kalau bisa yang sunnahnya juga diamalkan. Bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang haramnya dan juga meninggalkan apa yang dimakruhkan. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap manusia memiliki kebiasaan, dan kebiasaan banyak manusia, kebiasaan banyak orang pasti tidak akan lepas dari makan, minum, bekerja, dan mungkin juga sesekali diikuti dengan jalan-jalan. Makan, minum, bekerja, jalan-jalan. Itu diantara kebanyakan banyak manusia. Tapi beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, kaum muslimin. Mereka memiliki kebiasaan yang istimewa,
yaitu menuntut ilmu agama, thalabul ilmi. Lihatlah para sahabat terdahulu. Mereka sebelum masuk Islam kebiasaannya hanya berdagang, beternak, mengembala. Tapi setelah datang Islam, maka mereka menuntut ilmu agama, thalabul ilmi. Di saat itu sangat susah menuntut ilmu, sehingga mereka sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhu. Kemudian setelah di Makkah, mereka juga berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah, Masya Allah, mereka terus menuntut ilmu agama. Di Masjid Nabawi, belajar bersama Nabi SAW. Bahkan setelah jayanya Islam, penduduk di luar Madinah pun mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk belajar kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi. Inilah kebiasaan kaum muslimin, menuntut ilmu agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat ke-114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya juga memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, yaitu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ay al-Qur'an wa ma'ani, yaitu Al-Quran dan makna-maknanya, tafsirannya. Yang maksudnya adalah agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus menambah ilmu agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukankah Nabi kita juga menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu agama? Sampai-sampai wallahi jemaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap hari di awal pagi, di awal harinya. Setelah salat subuh, beliau berdoa kepada Rabb-Nya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Inilah doa Nabi SAW setiap hari di awal-awal beliau bangun. Untuk aktivitas hidupnya, beliau memulai dengan meminta ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, insya Allah harta yang dia cari, yang dia peroleh akan halal, karena dia tahu hukum halal haram. Dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak asal-asalan, di atas ilmu, di atas ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ilmu agama, ikhwah. Pentingnya ilmu agama berkaitan dengan pekerjaan dan berkaitan dengan amal soleh yang kita lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Hendaknya gaya hidup kita juga dihiasi dengan menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Wajib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu agama, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ikhwati fillah, kita perhatikan kedua hadis ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
menuntut ilmu hukumnya wajib, sebuah keharusan. Hadis kedua, Nabi SAW menggambarkan barang siapa yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kita renungkan sejenak kedua hadis ini. Jika kita simpulkan, kita gabungkan kedua hadis ini, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Yaitu dengan cara apa? Menuntut ilmu agama. Sangat disayangkan jika hari-hari kita kering, kosong dari kebiasaan menuntut ilmu agama. Iya dan billah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, dengan kita hadir ke majelis ilmu, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, itu wallahi akan membuat kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita sudah mengenal Allah, kita akan cinta kepadanya. Dan ketika kita cinta kepada Allah, kita akan taat beribadah kepadanya. Wallahi bahkan akan semangat dan khusyuk beribadah kepadanya. Maka orang-orang yang khusyuk, yang senang beribadah, bahkan gembira, senang dengan ibadah, itu diantara sebabnya karena dia punya kebiasaan menuntut ilmu agama. Sebaliknya, orang yang malas beribadah, yang tidak mau, enggan beribadah kepada Allah, itu diantara sebabnya karena tidak mau menuntut ilmu agama. Karena sehingga dia tidak kenal dengan Rabb-nya, sehingga bagaimana dia cinta dengan Allah Azza wa Jalla karena tidak mengenalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka rahasia kita khusyuk beribadah itu karena kita rajin menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dengan menuntut ilmu agama, wallahi kita akan semakin takut kepada Allah. Dan ketika kita takut kepada Allah, kita tidak akan bermaksiat. Kita tidak akan bermudah-mudahan untuk terjatuh kepada dosa maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah mereka para ulama. Orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya. Sehingga jika kita menuntut ilmu agama, kita memahami agama, mengamalkan agama, kita akan khusyuk beribadah kepada Allah dan kita akan takut bermaksiat kepada Allah. Sungguh luar biasa. Itulah kebiasaan yang akan menyelamatkan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Hada ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, maka utamakan waktu kita untuk thalabul ilmi. Miliki gaya hidup thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanda kebaikan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan pemahamannya terhadap agama. Tanda kebaikan seseorang dari Allah adalah berkaitan dengan pemahamannya terhadap agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan
memahami ilmu agama tidak akan bisa kecuali dengan belajar. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar. Berarti ketika seseorang itu, Masya Allah, kebiasaan hariannya menuntut ilmu agama, sehingga dia memahami agamanya, absyir, berbahagialah. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika kita malas beribadah, malas menuntut ilmu agama, sehingga kita tidak paham agama ini, wallahi berarti itu tanda keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, karena buruknya orang yang tidak menuntut ilmu agama, orang yang tidak paham agama, sampai-sampai dibenci Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, di antara orang yang dibenci Allah, alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Orang yang dibenci Allah itu adalah dia yang hanya paham dengan dunia, tidak paham dengan akhiratnya. Yang hanya memahami ilmu dunianya, tetapi tidak paham ilmu akhiratnya. Itulah hamba yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jika kita sekarang ini dibenci oleh orang-orang yang kita cintai, mulai dari orang tua, istri dan anak-anak membenci kita, wallahi hidup kita tidak akan senang, hidup kita akan sedih, hidup kita akan galau, malapetaka. Lalu bagaimana lagi ketika kondisi kita dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Kenapa? Karena tidak paham terhadap agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, menuntut ilmu agama perkaranya besar. Bahkan kita sebutkan tadi akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebutkan tadi menuntut ilmu agama hukumnya wajib, sehingga termasuk daripada ibadah, sebagaimana sholat ibadah wajib, sholat 5 waktu, sebagaimana puasa ibadah wajib, di bulan Ramadan berpuasa, sebagaimana haji wajib, maka wallahi menuntut ilmu agama juga wajib dan termasuk daripada ibadah. Dan ibadah dilakukan terus menerus, itulah sifat ibadah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Jadi ibadah terus dilakukan sampai kapan? Sampai datang kematian. Nah, begitu juga dengan thalabul ilmi. Menuntut ilmu agama tidak dilakukan hanya ketika SD, SMP, SMA, khalas, setelah itu sudah enggak lagi menuntut ilmu agama, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Tidak, menuntut ilmu agama itu ibadah yang hukumnya wajib. Maka sisipkan waktu, utamakan waktu, minimal sekali sepekan, kalau bisa lebih daripada itu. Menuntut ilmu agama untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati yang condong kepada ilmu agama, hati yang senang menghadiri majelis ilmu, hati yang senang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, sehingga termasuk hamba-hamba yang dicintainya, bukan yang dimurkahinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح ولاة أمورنا.
اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور كل المسلمين اللهم يا عزيز يا جبار اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.